Skeptisisme ilmiah, atau skeptisisme rasional, adalah posisi seseorang yang mempertanyakan klaim yang kurang memiliki bukti empiris. Dalam praktik, istilah ini biasanya digunakan untuk pengecekan klaim dan teori sebelumnya yang kemungkinan merupakan semu, ambigu dan tidak ilmiah. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, Perihermeneias karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikannya. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Skeptisisme ilmiah berbeda dengan skeptisme filosofis. Skeptisisme ilmiah menggunakan pemikiran kritis dan pembuktian melalui induksi ketika mencoba melawan klaim yang kurang memiliki bukti. Ketika kontradiksi dapat dicapai secara logika, asumsi tadi telah terbukti salah, sehingga pernyataan tersebut benar. Pembuktian melalui kontradiksi atau reductio ad absurdum bukanlah sebuah argumen yang salah. Sebaliknya, jika dilakukan dengan benar merupakan argumen yang sah, benar, dan jika pembuktian melalui kontradiksi menghasilkan kesalahan, kesalahan tersebut terletak pada kesalahan pada proses penurunan kontradiksi, bukan pada cara pembuktiannya. Sains, sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam dan pembuktian kebenaran catatan sejarah. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan akhirnya menyimpulkan. Ini yang terjadi pada pencatatan sejarah kita bahwa pembuktian benar dalam catatan pendukung sejarah adalah jika ada segudang referensinya. Bagaimana jika seluruh referensi terdahulu semua salah karena sudah dirancang dan dibuat catatannya seragam dengan niatan untuk dihilangkan? Bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda ditulis 2004, Architects of Deception, The Concealed History of Freemasonry, by Juri Lina Swedia. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri, selebihnya bangsa itu akan menghancurkannya sendiri. 1. Kaburkan sejarahnya. 2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. 3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Jadi, skeptisme ilmiah diperlukan untuk mencari kebenaran fakta sejarah leluhur Nusantara. Ada 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke Leiden, Belanda, jika dijajar panjangnya bisa mencapai 12 km. Perpustakaan Nasional sendiri hanya mengoleksi 10,3 ribu manuskrip kuno, tidak sampai separuhnya. Catatan leluhur kita itu dimungkinkan ditafsirkan subjektif menurut Belanda, lalu dipublikasi ke sini, tidak sesuai fakta. Belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat jauh ke depan. Saat ini ketika kita mundur 2 langkah ke belakang, kita terperosok dalam lumpur kegelapan tidak paham siapa kita, karena induk dari pencatatan sejarah negeri ini adalah Koedes, yang berniat meng-indianisasi kita. Lebih parah lagi, negeri ini tidak ada sejarahnya sebelum tahun 78 Masehi, karena kita telah sepakat menghitung awal tahun Saka di prasasti di tahun itu. Telah kajian akademik objektif, menggali kesejarahan leluhur Nusantara dengan tanpa referensi tulisan, mainstream, dan saat mundur 1 langkah ke belakang didapati leluhur kita sudah berada 1000 langkah dari saat ini. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.